Safrizal Jakarta 2021. Daftar isi 1 konsep dan terminologi transmisi frekuensi, spektrum, dan bandwidth. 2. Transmisi data analog dan digital. Data analog dan digital. Sinyal analog dan digital. Transmisi analog dan digital. Transmisi asinkron dan sinkron. Tujuan pembelajaran 1. Bedakan antara sumber informasi digital dan analog. 2. Jelaskan berbagai cara di mana audio, data, gambar, dan video dapat diwakili oleh sinyal elektromagnetik. 3. Diskusikan karakteristik bentuk gelombang analog dan digital. 4. Diskusikan berbagai gangguan transmisi yang mempengaruhi kualitas sinyal dan transfer informasi melalui media komunikasi. 5. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas saluran. 1. Konsep dan terminologi transmisi data terjadi antara transmitter dan receiver melalui media transmisi. Media transmisi dapat digolongkan sebagai guided atau unguided. Contoh guide media adalah two-tip pair, coaxial cable, fiber optik. Gambar 4.1 two-tip pair, gambar 4.2 coaxial cable, gambar 4.3 fiber optik. Unguided media menyediakan alat untuk mentransmisikan gelombang-gelombang elektromagnetik namun tidak mengendalikannya. Contohnya adalah perambatan di udara dan di laut. Transmisi dapat berupa simplex, half duplex dan full duplex. Transmisi simplex, sinyal ditransmisikan hanya satu arah. Contoh siaran televisi dan radio. Transmisi half duplex, sinyal data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah, tapi tidak dapat secara bersama-sama. Contoh walkie-talkie. Transmisi full duplex, data dapat ditransmisikan kedua arah pada waktu yang sama. Contoh penggunaan email atau surat elektronik, penggunaan telepon rumah, chatting dengan menggunakan messenger, koneksi peer-to-peer LAN pada jaringan komputer. Simplex, hal duplex, full duplex. Frekuensi, spektrum, bandwidth. Frekuensi adalah rate dalam putaran per detik atau hertz, Hz, di mana sinyal berulang-ulang. Sinyal elektromagnetik terdiri dari dua, yaitu sinyal analog, kontinu, dan sinyal diskrit, digital. Sinyal analog adalah sinyal yang intensitas sinyalnya bervariasi secara halus atau terus-menerus dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, tidak ada istirahat atau diskontinuitas dalam sinyal. Sinyal analog berupa ucapan. Sinyal digital adalah mempertahankan intensitas tingkat konstan untuk beberapa periode waktu dan kemudian tiba-tiba berubah ke tingkat konstan lainnya secara diskrit. Sinyal digital diwakili dengan angka biner yaitu 0 dan 1. Jenis sinyal yang paling sederhana adalah sinyal periodik, di mana pola sinyal yang sama berulang dari waktu ke waktu. Contoh sinyal kontinu periodik, sinus gelombang. Contoh sinyal diskrit periodik, gelombang persegi. Secara matematis, sinyal ST adalah didefinisikan sebagai periodik jika dan hanya jika S, T plus T, sama dengan S1 T2 tak terhingga kurang dari T kurang dari plus tak terhingga, di mana konstanta T adalah periode sinyal, T adalah nilai terkecil yang memenuhi persamaan. Jika tidak, sinyal bersifat aperiodik. Gelombang sinus adalah sinyal periodik fundamental. Gelombang sinus umum dapat diwakili oleh 3 parameter: amplitudo puncak, A, frekuensi, F, fase, F. Amplitudo puncak adalah nilai atau kekuatan maksimum sinyal dari waktu ke waktu,
Biasanya, nilai ini diukur dalam volt. Frekuensi adalah laju dalam siklus per detik, atau hertz, di mana sinyal berulang. Parameter ekivalen adalah periode, T, dari sebuah sinyal, yang merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk satu pengulangan. Karena itu, T sama dengan 1F. Fase-fase adalah ukuran posisi relatif dalam waktu dalam satu periode sinyal, seperti yang diilustrasikan selanjutnya. Lebih formal, untuk sinyal periodik F, T. Fase adalah bagian pecahan T dari periode T. Gelombang sinus umum dapat ditulis S, T, sama dengan asin, 2 pivot plus O, gambar 3.3 bagian, A, menunjukkan pengaruh memvariasikan masing-masing dari 3 parameter. Amplitudo sama dengan 1, frekuensinya adalah 1 Hz, fase sama dengan 0. Jadi periodenya adalah T sama dengan 1 detik. Bagian B memiliki amplitudo sama dengan 0,5, frekuensi sama dengan 1, fase sama dengan 0. Bagian C memiliki amplitudo sama dengan 1, frekuensi sama dengan 2. Setara dengan T sama dengan 0,5, fase sama dengan 0. Bagian D menunjukkan efek pergeseran fasa 4 radian, yaitu 45 derajat, 2 pi radian sama dengan 360 derajat sama dengan 1 periode. Amplitudo sama dengan 1, frekuensi sama dengan 1, fase sama dengan pi 4 pada gambar 3.3. Sumbu horizontal adalah waktu. Grafik menampilkan nilai sinyal di titik tertentu dalam ruang sebagai fungsi waktu. Grafik yang sama ini, dengan perubahan skala, dapat diterapkan dengan sumbu horizontal di ruang angkasa. Dalam hal ini, grafik menampilkan nilai A sinyal pada titik waktu tertentu sebagai fungsi jarak. Misalnya, untuk sinusoidal transmisi, misalnya, gelombang radio elektromagnetik agak jauh dari antena radio, atau suara beberapa jarak dari pengeras suara pada saat tertentu. Intensitas sinyal bervariasi dalam cara sinusoidal sebagai fungsi jarak dari sumber. Ada hubungan sederhana antara dua gelombang sinus, satu dalam waktu dan satu di luar angkasa. Spektrum, arti kata spektrum adalah kumpulan sinyal spek. Rum sinyal adalah rentang frekuensi yang dikandungnya. Untuk sinyal gambar 3.4c, spektrum memanjang dari F ke 3F. Bandwidth absolut sinyal adalah lebar spektrum. Dalam kasus gambar 3.4c, spektrum memanjang mulai dari F ke 3F. Bandwidth mutlak dari suatu sinyal adalah lebar spektrum. Dalam gambar 3.4c bandwidthnya adalah 2F. Gambar 3.4c bandwidthnya adalah 3F. F sama dengan 2F banyak sinyal. Seperti pada gambar 3.5b,
memiliki bandwidth tak terhingga. Namun, sebagian besar energi dalam sinyal terkandung dalam pita yang relatif sempit frekuensi. Band ini disebut sebagai bandwidth efektif atau hanya bandwidth. Hubungan antara kecepatan data dan bandwidth. Hubungan antara kecepatan data dan bandwidth adalah di mana sebagian besar energi sinyal terkonsentrasi. Gambar 3.8 menunjukkan aliran bit digital dengan kecepatan data 2000 bit per detik. Dengan bandwidth dari 2500 Hz atau bahkan 1700 Hz, representasinya cukup baik. Jika kecepatan data sinyal digital adalah Wbps, maka representasi yang baik dapat dicapai dengan bandwidth 2W Hz. Jadi, ada hubungan langsung antara kecepatan data dan bandwidth. Semakin tinggi kecepatan data suatu sinyal, semakin besar bandwidth yang dibutuhkan untuk transmisi. Transmisi digital dan analog. Istilah-istilah komunikasi data-data adalah sebagai entitas yang menyampaikan makna atau informasi. Sinyal adalah representasi data listrik atau elektromagnetik. Pensinyalan adalah perambatan sinyal fisik melalui media yang sesuai. Transmisi adalah komunikasi data dengan propagasi dan pemrosesan sinyal. Data analog adalah nilai kontinu dalam beberapa interval, misalnya suara dan video terus-menerus. Audio dalam bentuk gelombang suara akustik. Data digital mengambil nilai diskrit. Contoh adalah teks dan bilangan bulat. Gambar 3.9 menunjukkan spektrum akustik untuk ucapan manusia dan untuk musik. Komponen frekuensi dari pidato khas dapat ditemukan antara sekitar 100 Hz dan 7 kHz. Meskipun banyak energi dalam pidato terkonsentrasi pada frekuensi yang lebih rendah. Tes memiliki menunjukkan bahwa frekuensi di bawah 600 atau 700 Hz, pidato tipikal memiliki rentang dinamis sekitar 25 desibel. 7. Transmisi video membawa urutan gambar dalam waktu. Video dapat ditangkap oleh perekam video analog atau digital. Video yang ditangkap dapat ditransmisikan menggunakan kontinu, analog atau diskrit, digital, sinyal. Dapat diterima oleh perangkat tampilan analog atau digital, dan dapat disimpan dalam format file analog atau digital. Sinyal analog dalam sistem komunikasi. Data disebarkan dari satu titik ke titik lain dengan sarana sinyal elektromagnetik. Sinyal analog adalah gelombang elektromagnetik yang berubah-ubah secara terus-menerus yang dapat dirambatkan melalui berbagai media, tergantung pada spektrum. Contohnya adalah media kawat, seperti tuatit pair dan kabel koaksikal, serat kabel optik dan unguided media, seperti atmosfer atau propagasi ruang. Sinyal digital adalah urutan pulsa tegangan yang dapat ditransmisikan melalui media kawat, misalnya. Level tegangan positif konstan dapat mewakili biner 0 dan konstanta level tegangan negatif dapat mewakili biner 1. Keuntungan utama pensinyalan digital adalah umumnya lebih murah dari sinyal analog dan kurang rentan terhadap gangguan kebisingan. Gambar pukul 3.10 menunjukkan urutan pulsa tegangan yang dihasilkan oleh sumber menggunakan dua tingkat tegangan, dan tegangan yang diterima beberapa jarak di bawah media konduktor. Bentuk informasi ini mudah diubah menjadi sinyal elektromagnetik untuk transmisi. Gambar pukul 3.11. Intinya, semua suara frekuensi yang amplitudonya diukur dalam hal kenyaringan diubah menjadi frekuensi elektromagnetik
yang amplitudonya diukur dalam volt. Telepon handset berisi mekanisme sederhana untuk melakukan konversi data and signals gambar pukul 3.12. Sinyal yang umum digunakan untuk data tersebut menggunakan dua tegangan konstan, DC level, satu level untuk biner 1 dan satu level untuk biner 0. Gambar pukul 3.13. Data digital bisa juga diwakili oleh sinyal analog dengan menggunakan modem, modulator, demodulator. Modem mengubah serangkaian pulsa tegangan biner, dua nilai, menjadi sinyal analog dengan mengkodekan data digital ke frekuensi pembawa. Yang paling umum modem mewakili data digital dalam spektrum suara. Transmisi analog dan digital. Transmisi analog adalah sarana mentransmisikan sinyal analog tanpa memperhatikan isinya. Sinyal dapat mewakili data analog, misalnya suara, atau data digital, misalnya data biner yang melalui modem transmisi digital. Sebaliknya, mengasumsikan konten biner ke sinyal. Asynchronous and synchronous transmission, transmisi asinkron dan sinkron. Dua pendekatan yang umum untuk mencapai sinkronisasi yang diinginkan. Transmisi asinkron adalah untuk menghindari masalah waktu dengan tidak mengirimkan aliran yang panjang dan tidak terputus dari bit. Sebaliknya, data ditransmisikan satu karakter pada satu waktu, di mana setiap karakter panjangnya 5-8 bit. Pengatu. Run waktu atau sinkronisasi hanya boleh dipertahankan dalam setiap karakter. Penerima memiliki kesempatan untuk menyinkronkan ulang di awal dari setiap karakter baru. Transmisi sinkron. Blok bit ditransmisikan dalam aliran yang stabil tanpa kode start dan stop. Menyediakan jalur clock terpisah antara pemancar dan penerima. Satu sisi, pemancar atau penerima, pulsa saluran secara teratur dengan satu pulsa pendek per sedikit waktu. Transmisi asinkron, transmisi sinkron. Ada 4 konsep di sini yang kami coba hubungkan satu sama lain. Data rate, kecepatan dalam bit per detik, BPS, di mana data dapat dikomunikasikan. Bandwidth, bandwidth dari sinyal yang ditransmisikan karena dibatasi oleh pemancar dan sifat media transmisi, dinyatakan dalam siklus per detik atau hertz noise. Tingkat gangguan rata-rata di jalur komunikasi. Error rate, tingkat di mana kesalahan terjadi, di mana kesalahan adalah penerimaan 1 ketika 0 ditransmisikan atau penerimaan 0 ketika 1 ditransmisikan.